Ramadan Sehat setiap hari Kamis jam 5 sore hanya di Pesona Khazanah Ramadan. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di acara Ramadan Sehat. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar puasa di bulan Ramadan dengan Dr. Debbie. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Gimana puasanya hari ini, Dok? Alhamdulillah, selama 20 hari puasa ini, puasa saya alhamdulillah lancar. Dok, saya mau bertanya nih, kan sekarang di tengah pandemi ini tenaga medis lagi sibuk-sibuknya nih. Gimana kesibukan Dr. Debbie sendiri? Alhamdulillah ya Mbak, kalau di tengah-tengah kondisi wabah ini, pandemi COVID-19 ini, saya lebih banyak kerja dari rumah sesuai dengan edaran dari Rektor Universitas Mataram. Ya, jadi saya kerja, mengajar, kemudian membimbing tugas itu sesuai edaran rektor dengan menggunakan metode daring, yaitu dalam jaringan. Jadi lebih banyak aktivitasnya itu di dunia maya sebenarnya, Mbak. Oke, baik Dok. Ini pertanyaan pertama nih. Itu sebaiknya kita mengkonsumsi makanan apa aja sih pada saat berpuasa, pada saat berbuka puasa, dan apa yang harus kita hindari, makanan seperti apa yang harus kita hindari? Oke, jadi terima kasih Mbak Tia atas pertanyaannya, bahwa memang pada saat puasa ini ada beberapa makanan yang kita dianjurkan dan juga kita dihindari, gitu ya. Mungkin kalau dari yang kita pertama adalah yang kita dihindari itu adalah sesuai dengan panduan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sesuai dengan diet yang dianjurkan. Apa itu diet yang dianjurkan? Yaitu untuk mengurangi tinggi garam, tinggi lemak, dan tinggi gula. Itu dia. Berarti garam, gula, dan gula. Iya, betul. Jadi kalau acuannya itu maksimal konsumsi gulanya itu adalah 4 gram per sendok makan, kemudian yang lemak itu 5 sendok makan, yang terakhir itulah garam itu maksimal 1 sendok teh per hari. Itu semua satuannya per hari, Mbak Tia. Nah, apa saja makanan-makanan yang harus kita hindari selama puasa sesuai dengan panduan kesehatan itu? Mungkin yang pertama kita urutkan yaitu dari yang lemak ya, karena dia paling banyak, gitu kan. Lemak yang kita dianjurkan untuk dihindari adalah satu, kurangi konsumsi makanan yang tinggi gorengan, yang banyak minyaknya. Jadi goreng-gorengan yang berminyak. Kenapa? Karena nanti kalau kita mengkonsumsi banyak gorengan yang berminyak itu, tubuh kita membutuhkan energi yang sangat besar untuk mencernanya, sehingga justru untuk hal tersebut kita nanti fasenya nanti energi yang besar itu lebih banyak didapatkan ketika kita istirahat. Jadi cenderung nanti kita tuh malah bermalas-malasan, atau mungkin setelah kita makan makanan yang tinggi gorengan itu, kita nanti bisanya beristirahat atau tertidur gitu. Jadi intinya kita malas gitu ya Dok ya, kalau berlebihan lemak gitu ya. Ya betul. Selain nanti berat badan naik dan malas juga. Ya malas malah mengerjakan aktivitas setelah puasa gitu, mungkin seperti taraweh dan lainnya gitu. Terus kemudian kalau untuk konsumsi gula itu yang sangat dihindari adalah konsumsi yang sangat manisan, mungkin seperti sirup itu yang juga tidak terlalu banyak, Mbak, karena kalau gula juga terlalu banyak nanti dia juga akan disimpan sendiri menjadi lemak, dia juga akan meningkatkan berat badan malah. Yang terakhir adalah garam. Mungkin kalau kita lihat dari garam ini yang paling banyak itu pada masa yang bulan puasa itu lebih banyak ke makanan siap saji. Jadi mungkin pada pertengahan puasa sudah mulai lebih banyak orang mengkonsumsi makanan siap saji gitu kan. Jadi makanan siap saji ini nanti salah satunya atau junk food yang bisa kita ketahui itu dia lebih banyak kandungan garamnya. Nah, kalau lebih banyak kandungan garamnya itu nanti produksi dari kencing kita itu akan semakin banyak, sehingga mengakibatkan orang itu akan jatuh pada dehidrasi. Selain itu, pada makanan yang junk food itu sendiri sangat rendah kadar seratnya, sehingga mungkin pada beberapa orang nanti akan terganggu proses pencernaannya, jatuh keadaan sembelit atau konstipasi. Gitu ya. Mungkin itu kalau untuk makanan yang dianjurkan, ada banyak makanan yang dianjurkan, Mbak. Seperti yang pertama adalah buah-buahan yang banyak mengandung air, yang mengandung air banyak, seperti kurma, kemudian yang paling banyak airnya seperti apel, semangka,
dan nanas mungkin itu juga sangat bagus selain konsumsi air putih yang cukup pada saat puasa. Nah, kan itu kita sering mendengar nih, kan kita harus memakan makanan yang manis-manis ketika berbuka puasa. Itu seperti apa sih dok? Berarti manisnya itu seperti apa gitu? Ya, memang itu pada saat puasa merupakan tantangan tersendiri ya Mbak Tia ya. Kalau kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang manis tuh pada saat kita berpuasa dari mulai sahur mungkin sekitar jam 5 subuh sampai berbuka puasa sekitar jam 6, setengah 7 itu akan memakan waktu sekitar 11 sampai 12 jam. Dan itu mohon maaf di bagian mulut kita akan memang sedikit jadi kering ya. Jadi makanan yang bisa membasahinya itu yang memberikan sedikit rasa adalah banyak di masyarakat kita loh masakan yang manis yang seperti es gitu, cendol dan lainnya, dan mereka itu kenapa? Karena memang berasa sekali gitu. Namun tidak begitu dianjurkan karena nanti akan beresiko dia ya pada beberapa orang. Berarti yang dianjurkan itu kurma kan ya? Iya, kurma. Nah, kurma itu mengandung apa sih dok sehingga dianjurkan? Kalau kita lihat kandungan kurma itu tergantung ya dari beberapa jenisnya. Nah, jenisnya itu jadi mungkin sekitar rata-rata kurma itu memiliki kandungan gula ya sekitar 70 ada yang bilang 70 sampai 80%, ada yang bilang dia 72 sampai 88%. Jadi masing-masing liter itu berbeda dengan sedikit protein kurang lebih sekitar 0,6 sampai 0,8 dan lemaknya sekitar 0,2 sampai 0,4 tergantung dari jenisnya. Dan juga ada beberapa mikronutrien yang sangat bagus yang ada di kandungan kurma itu sendiri, seperti contohnya adalah kalium, kemudian magnesium, selenium, dan beberapa nutrien lainnya. Jadi mungkin saya ibaratkan kurma itu adalah paket komplit yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika dia berbuka puasa. Jadi mungkin setelah ketika kita berpuasa, kita sebaiknya berbuka dengan kurma yang basah ya, kemudian baru kurma kering atau tamar. Yang terakhir adalah dengan menggunakan air putih kalau tidak ada yang kedua hal tersebut. Oke, baik dok, ini pertanyaan selanjutnya nih. Mitos atau fakta kalau puasa itu membuat kita kurus? Mitos atau fakta kalau puasa itu membuat kita kurus ya. Memang banyak di masyarakat kita itu Mbak Tia ada yang beranggapan bahwa saya puasa ini biar kurus gitu kan. Benar, banyak saya apalagi kalau wanita seperti itu. Ya, jadi sensitif itu ya. Ada juga yang saya puasa ini kok gemuk ya gitu. Jadi kalau kita melihat lagi ada di beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa mungkin yang pertama ya, jurnal yang saya ingat itu tahun 2015 menyebutkan bahwa memang terjadi penurunan berat badan pada saat puasa Ramadan. Itu penelitiannya. Beberapa penelitian digabung jadi satu menyimpulkan begitu. Nah, berapa rentang penurunan berat badannya itu sekitar 1,8 sampai 2 kilo. Jadi hampir tidak banyak gitu Mbak Tia selama 30 hari itu nggak banyak gitu kan. Dan catatannya itu terjadi peningkatan berat badan 2 minggu setelahnya itu sekitar 0,6 sampai 1 kilo gitu. Jadi antara dia bulan puasa dengan yang setelah puasa itu dia juga meningkat berat badannya. Berarti Itu tidak ada perubahan istilahnya? ya hampir perubahan cuma beda sekilo gitu ya, sekilo dikit sekali kan kalau 1 kilo itu jatuh. Nah, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa tidak terjadi perubahan komposisi antara berat badan tubuh dan tinggi badan gitu, yaitu disebut dengan body mass index itu tidak berubah sedikit pun, jadi dia tetap normal kadarnya. Jadi berat badannya dia tidak kurus, dia juga tidak menjadi tambah berat gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, kenapa? Mungkin kita kembalikan lagi ke individunya Mbak. Kalau individunya menjalankan puasa dengan baik, kemudian dia mengurangi aturan yang tadi, tidak mengkonsumsi banyak makanan gula, misalnya rendah gula ya, rendah garam sama rendah lemak, kemudian aktivitasnya juga dia tetap mungkin dan setelah dia melewati bulan puasa itu dengan menjalankan periode yang sama dengan bulan puasa 30 hari itu, bisa saja orang tersebut akan menjadi lebih turun berat badannya. Lebih ideal. Tapi kalau begitu sebaliknya ya, misalnya sekarang buka puasa, kemudian banyak konsumsi gula, nanti habis tarawih juga demikian, tengah malam sampai sahur, bisa berkebalikan malah Mbak Tia, gitu dia. Malah makannya itu di pas malam gitu kan? Iya. Pas malam itu kan lebih rentan. Berat badan akan bertambah gitu ya? Iya, memang
demikian berarti ya, apapun yang kita konsumsi itu sebenarnya nanti dia itu akan disimpan menjadi sebuah cadangan energi. Baik itu dalam bentuknya adalah karbohidrat, kemudian lemak, apalagi lemak ya sudah pasti, dan protein. Misalkan kita mengkonsumsi nasi atau karbohidratnya karbohidrat. Ketika habis malam jam 10 kan kita tidak ada aktivitas ya yang begitu berat, kita kembali istirahat. Nah, jadi energi yang sudah ready itu, yang karbohidrat ini, polisakarida, kalau dia tidak digunakan, dia justru akan disimpan menjadi cadangan lemak, gitu dia. Besoknya jika tidak beraktivitas lagi, justru akan disimpan kembali di cadangan lemak. Jadi makin numpuk tuh jaringan lemaknya. Jadi mungkin dia akan menjadi lebih gemuk setelah puasa, gitu kan. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Jadi mitos ataukah fakta? Kalau dibilang mitos atau fakta, saya tidak bisa menjawabnya itu karena itu jelas sifatnya individualisme. Jadi mungkin di masyarakat kita nih yang masih paham tentang mitos atau fakta dalam bulan puasa itu, dengan hasil yang saya paparkan mungkin bisa sedikit menggambarkan ya bahwa bulan puasa itu memang menurunkan berat badan tapi tidak banyak. Justru nanti dia akan cenderung meningkat ketika setelah bulan puasa. Jadi individualisme sekali dia, Mbak. Oke, berarti bukan mitos ataupun bukan fakta kan? Bukan mitos mungkin saya, dan bukan fakta. Tergantung dari setiap individu itu Setiap masing-masing. iya, betul sekali. Sudah jelas sekali dok jawabannya. Nah, oke dok, kalau untuk makanan yang dapat mengganti cairan tubuh kita pada saat berbuka puasa nih, selain air kan? Jenis makanan apa gitu atau jenis minuman seperti apa? Ya, mungkin apakah minuman pengganti ya atau makanan pengganti untuk mengganti air ya. Jadi memang pada saat puasa itu salah satu resikonya kita berpuasa adalah kekurangan cairan atau dehidrasi. Cuma memang dehidrasi yang terjadi pada saat puasa itu adalah dehidrasi ringan ya, karena memang tubuh kita karena tidak mendapatkan asupan cairan. Dan jenis dehidrasi yang ringan itu masih bisa ditanggulangi sama tubuh. Jadi tubuh kita ibaratnya masih kuat lah Mbak ya untuk menanggulangi kekurangan cairan tersebut. Nah, ketika kita berbuka atau sudah saatnya kita makan, makanan yang dianjurkan selain konsumsi kurma, air putih, dan yang saya sebutkan di awal itu, lebih bagus juga mengkonsumsi banyak yang mengandung air. Salah satunya adalah sup. Jadi sup itu ya bisa mungkin sup ayam atau sup jagung, itu juga bisa dijadikan sebagai menu favorit ketika buka puasa untuk mengganti cairan tubuh. Berarti makanan yang berkuah tapi nggak terlalu banyak bumbu gitu ya dok? Iya betul, intinya tidak boleh banyak gula, garam gitu ya, sama lemaknya. Kemudian selain itu juga kalau kita lihat ke makanannya, misalnya Mbak ya, kita banyak konsumsi buah-buahan seperti semangka, kemudian yang berairnya itu seperti alpukat juga itu bagus karena komposisi airnya juga relatif cukup baik untuk mengganti kekurangan cairan tubuh. Berarti harus banyak mengkonsumsi buah-buahan yang betul. Buah-buahan, makanan yang sup gitu ya, yang berbuah. Mungkin ada lagi gitu makanannya? Ya mungkin kalau menurut saya cukup itu saja Mbak ya. Nanti terlalu banyak menu pilihan juga buat bingung sebenarnya. Gitu ya, sejenis itulah ya dok? Sejenis itulah. Oke, baik dok, tadi kita bahas tentang dehidrasi nih. Ya. Nah, untuk mencegah dehidrasi itu sendiri seperti apa dok? Memang kalau terjadi dehidrasi pada puasa itu ya beresiko ya, bahwa ketika asupan kita tidak ada selama kita dari sahur kemudian sampai berbuka itu kan memang tidak ada asupan sedikit pun. Cairan kita bisa keluar itu adalah salah satunya bisa keluar dari keringat, kemudian dari buang air kecil, mohon maaf juga mungkin buang air besar itu bisa, dan kurang lebih sekitar 500 cc itu namanya insatiable water loss ya. Jadi kehilangan cairan yang memang kita tidak bisa hitung ya, kurang lebih 500 cc totalnya keseluruhan. Nah, ketika itu kekurangan, maka tubuh kita juga harus menggantinya kan. Jadi ketika kita sudah berbuka puasa itu nanti kita kan ada haus dulu, jadi terbentuknya nanti ada, memang tubuh kita ini luar biasa ya, ada nanti namanya mekanisme rasa haus, jadi sudah dirangsang sendiri bahwa harus kita untuk minum. Nah itu berapa kandungannya atau kebutuhan cairan kita dan bagaimana cara mengaturnya. Kalau kita melihat lagi dari panduan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin juga ada beberapa di rumah sakit, itu ada yang menyebutkan bahwa 2 gelas setelah sahur,
kemudian 4 gelas antara periode sahur dan saya ulangi, 2 gelas pada setelah berbuka, kemudian 4 gelas antara berbuka dan sahur, dan kemudian 2 gelas saat sahur. Itu dia. Bagaimana aturannya? Aturannya sebenarnya tidak begitu ketat, Mbak. Misalnya kita contohkan sekarang, pertama ketika kita berbuka puasa itu kita minum 1 gelas air, kemudian setelah itu kita sholat, kita minum 1 gelas air. Nanti menjelang isya minum 1 gelas air, kemudian setelah taraweh 1 gelas, itu udah 4 ya. Kemudian menjelang tidur itu 5, 1 air ya, 1 gelas air, itu totalnya udah 5. Nanti ketika bangun dari sahur itu 1 gelas, kemudian pada saat sahurnya 1 gelas, dan sebelum imsak 1 gelas, totalnya 8. Jadi 8 gelas air. Kalau 1 gelas airnya mungkin sekitaran 220 sampai 250 cc ya, 1 gelas air kemasan itu. Jadi insya Allah itu akan mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita gitu. Berarti di hari-hari biasa pun itu sama aja ya dok ya, jumlah air yang kita konsumsi gitu, atau mungkin ada harus lebih di saat bulan puasa gitu dok? Kalau kita beraktivitasnya lebih tinggi, ya jelas konsumsi airnya juga harus lebih banyak sebenarnya Mbak Tia ya. Cuma memang kalau pada saat kita berpuasa inilah konsumsi cairan yang minimal yang harus dipenuhi sama tubuh ya, biar kita tidak jatuh ke dalam keadaan dehidrasi itu. Bayangkan saja Mbak, misalnya nanti kalau mungkin Mbak Tia bekerja ya, tidak cukup minum air, mungkin pada saat kerja konsentrasinya kan berkurang gitu, jadi kan nggak enak juga, nanti kerjaannya kan jadi tidak bisa selesai tepat waktu, tidak maksimal gitu, atau dalam perjalanan mengeluh adanya pusing dan semacamnya, gangguan kekurangan cairan pada umumnya. Kalau misalnya kondisinya pada saat panas pun karena kehilangan cairannya lebih banyak, justru kita minum banyak cairan tubuh gitu ya. Salah satu yang tadi 8 gelas bisa jadi 16 gelas atau yang lainnya gitu. Berarti memang sangat penting ya dok ya? Iya betul Mbak, sangat penting cairan itu dari kita berbuka sampai sahur dan berbuka kembali. Oke, ini yang terakhir nih dok. Mungkin ada pesan buat masyarakat di rumah dari dokter untuk kita bisa berpuasa yang sehat dan berkah. Oke, jadi buat semua masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, jadi dari hasil kita diskusi tadi, saya lebih baik menyarankan bahwa pertama untuk mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu pertama dengan berbuka dengan menggunakan kurma ya. Kalau tidak ada kurma basah, bisa menggunakan kurma kering atau menggunakan air jika tidak ada keduanya. Karena selain kita mendapatkan berkahnya puasa sesuai dengan yang Mbak Tia minta, kita juga mendapatkan berkah dari mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Untuk yang kedua, jaga asupan cairan untuk tubuh minimal 8 gelas per hari. Jadi bisa 2 gelas pada saat berbuka, 4 gelas antara waktu berbuka dan sahur, dan 2 gelas lagi pada saat sahur gitu ya. Atau nanti bisa juga diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang penting minimal 8 gelas itu tercukupi untuk diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kita ikuti anjuran pemerintah untuk menjaga konsumsi cukup gula, cukup garam, dan cukup lemak, yaitu maksimal 4 sendok makan untuk gula ya per hari, 5 sendok makan lemak per hari, dan 1 sendok makan garam per hari, sehingga konsumsi makanan yang tinggi akan produksi-produksi tersebut itu dihindari atau dikurangi kalau bisa. Mungkin itu saja Mbak Tia yang bisa saya sampaikan, sehingga puasa kita di sisa yang 10 hari mungkin ya bisa lebih sehat, kuat, dan berkah. Masya Allah ya, luar biasa informasi dari Dokter Devi buat teman-teman di rumah gitu. Semoga teman-teman di rumah juga selalu sehat dan puasanya berkah, dan jangan lupa stay tune di acara Ramadan Sehat, rangkaian acara Pesona Hazanah Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Sehat setiap hari Kamis jam 5 sore hanya di Pesona Hazanah Ramadan.